Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan kita yang kelima ya. Nah, pertemuan kita yang kelima kali ini kita akan membahas perhitungan biaya berdasarkan pesanan ya. Untuk biaya proses akan kita bahas minggu depan. Nah, perhitungan biaya pesanan ini berarti dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan job order costing. Jadi perhitungan biaya, terutama biaya produksi yang didasarkan pada pesanan dari pelanggan. Maka kalau tidak ada pesanan, maka kegiatan produksi itu tidak akan dilakukan. Nah, bagaimana cara menghitung biaya berdasarkan pesanan? Ini nanti kita akan kaji secara mendetail, oke? Nah, di sini ada yang namanya karakteristik ya. Perbedaan yang mendasar antara perhitungan biaya berdasarkan pesanan dengan perhitungan biaya berdasarkan proses. Nah, perhitungan biaya berdasarkan pesanan yang pertama memiliki ciri produk sangat bervariasi atau heterogen. Mengapa? Mengapa heterogen? Karena disesuaikan dengan permintaan customer, karena kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan pesanan dari customer. Nah, customernya minta seperti apa? Mungkin customer A minta ukurannya sekian. Customer B minta ukurannya sekian. Nah, itu kenapa perhitungan biaya pesanan itu memiliki ciri bahwasanya produk yang dihasilkannya sangat bervariasi atau heterogen. Kemudian yang kedua, biaya diakumulasi berdasarkan pesanan kerja. Jadi nanti perhitungannya itu untuk biayanya adalah per pesanan. Misalkan pesanan customer A. Jadi dihitung pesanan customer A itu dia memakan bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa, overheadnya berapa. Jadi dihitung sendiri-sendiri. Kemudian pesanan dari customer B, bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa, overheadnya berapa. Makanya di situ dituliskan biaya diakumulasi berdasarkan pesanan kerja. Jadi pesanan kerja 1, pesanan kerja 2, pesanan kerja ketiga berdasarkan customernya tadi ya. Kemudian yang ketiga, biaya per unit dihitung melalui pembagian jumlah biaya pekerjaan dengan unit yang diproduksi untuk pekerjaan tersebut. Jadi setelah biayanya ditotal, kemudian dari misalkan dari pekerjaan 1, dari customer 1 ya, pekerjaan 1, order dari customer 1, biayanya berapa totalnya. Kemudian unit yang dihasilkan dari order tadi berapa, maka total biaya itu dibagikan dengan unit yang diproduksi. Nah, itu nanti akan ketemu biaya per unit yang diproduksi. Misalkan kalau pekerjaan 1 atau orderan pertama, orderan 1 itu total biayanya misalkan 10.000. Ternyata dari 10.000 biaya, 10.000 itu merupakan akumulasi dari bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead ya. 10.000 itu ternyata menghasilkan 100 produk. Maka biaya per unit produknya berapa? Maka 10.000 biayanya dibagi dengan 100. Berarti biayanya adalah 100 per unit produknya. Nah, seperti itu. Kemudian perbedaannya apa dengan perhitungan biaya proses? Nah, biaya proses itu memiliki ciri yang pertama adalah produk bersifat homogen. Nah, yang satunya heterogen, yang satunya homogen. Berarti homogen itu sama ya. Kalau heterogen tadi karena dia berdasarkan pesanan ya, yang pesanan berdasarkan pesanan maka dia bervariasi atau heterogen. Kemudian yang proses ya itu sifatnya homogen, jadi sama dalam jumlah yang banyak tapi per produknya itu sama, baik ukuran, bentuk, komposisi, mungkin warna ya.
Kemudian yang kedua, biaya diakumulasi berdasarkan proses atau departemen. Jadi karena itu proses, maka biasanya dalam satu kapasitas manufaktur itu ada berbagai departemen ya. Mungkin yang pertama departemen pencampuran, dan yang kedua departemen pembentukan ya. Yang ketiga departemen pengepakan ya. Nah, per departemen membaginya. Jadi biaya itu total biaya produksinya berapa, dibagi di departemen pencampuran itu berapa. Kemudian di departemen pembentukan berapa, departemen pengepakan berapa. Nah, di situ ciri dari perhitungan biaya proses atau biaya diakumulasi berdasarkan proses atau departemen. Kemudian yang ketiga, biaya per unit dihitung melalui pembagian biaya proses satu periode dengan unit yang diproduksi selama periode tersebut. Nah, satu periode itu mengeluarkan biaya berapa. Kemudian unit yang dihasilkan dalam satu periode itu, periode produksi itu ya, itu berapa. Nah, biaya dibagi dengan unit yang diproduksi dalam satu periode. Nah, itu perbedaan antara perhitungan biaya pesanan dengan perhitungan biaya proses. Berikutnya, nah ini tadi sudah saya singgung di awal bahwasanya biaya pesanan itu nanti dibagi per pekerjaan atau per pesanan ya, per pesanan. Misalkan pekerjaan atau pesanan 425 itu job 425, job 426, job 427. Bisa jadi job 425 ini dipesan oleh customer A misalkan, itu pesanan customer A. Job 426 itu dipesan oleh customer B gitu ya. Job 427 dipesan oleh customer C. Nah, seperti itu. Nah, perhitungannya per pesanan atau per pekerjaan tadi. Nah, di situ ada saldo awalnya untuk job 425 misalkan 58.600. Kemudian ada pesanan lagi, maka bahan bakunya 4.800, tenaga kerja langsungnya 6.000, BOP yang digunakan 2.400, maka totalnya 71.800. Nah, jadi perhitungannya per pekerjaan atau per pesanan ya. Seperti itu untuk biaya pesanan. Nah, informasi total biaya produksinya itu nanti digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga pokok produksi. Nanti yang total-total di bawah itu untuk menentukan harga pokok produksinya berapa per pesanan. Oke. Ini siklus atau arus biaya ya. Arus biaya yang berkaitan dengan pesanan. Jadi di sini ada 3 komponen besar yang membentuk harga pokok produksi. Itu kecil-kecil ya, agak kecil-kecil di sini. Yang pertama ada raw material. Raw material itu bahan baku langsung ya. Tadi sudah disinggung di sebelumnya, ada bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, ada BOP. Nah, makanya di sini disinggung, di sini ada raw material itu bahan baku. Kemudian ada wages payable itu untuk gaji tenaga kerja langsung ya, upah tenaga kerja langsung. Kemudian yang terakhir ini adalah overhead control ya, atau biaya overhead. Nah, 3 komponen ini nanti akan diproses ya, itu masuk work in process ya, barang dalam proses ya, work in process. Kemudian di proses yang ketiga itu nanti akan menjadi barang jadi. Nah, setelah menjadi barang jadi, maka dihitung proses yang keempat adalah harga pokok penjualannya berapa. Nah, ini siklus atau arus biaya terkait dengan perhitungan biaya pesanan dengan akun T ya, akun T ya, bentuk T. Oke. Berikutnya, nah, lembar biaya
pesanan. Lembar biaya pesanan itu merupakan bagian dari akun barang dalam proses dan dokumen utama yang digunakan untuk menghitung semua biaya yang terkait dengan pesanan tersebut. Nah, maka setiap ada pesanan dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan, maka harus dibuatkan yang namanya lembar biaya pesanan seperti itu. Misalkan lembar biaya pesanan untuk job berapa dari customer ini namanya. Kemudian biayanya apa saja. Jadi dihitung per lembar seperti itu untuk satu pengerjaan atau satu pesanan. Oke, ini dicontohkan, kita contoh kasus untuk perusahaan Johnson Leather Goods ya. Dia memproduksi tas. Di sini kita contohkan untuk produksi tas backpack atau ransel ya. Kemudian yang satunya briefcase atau koper ya. Jadi ada dua ini, nanti kita paparkan contoh kasusnya. Nah, sini ada perhitungan secara umum ya, secara umum untuk biaya per unit dari Johnson Leather Goods. Yang pertama ada bahan bakunya. Bahan bakunya itu bahan baku langsung 1000, tenaga kerja langsung 1080, overhead dibebankan itu 240, sehingga total biaya produksinya adalah 2320. Nah, dari biaya produksi yang dikeluarkan segitu 2320, dia menghasilkan 20 unit ya, 20 unit barang yang diproduksi, sehingga biaya per unitnya tinggal bagikan saja 2320 dibagi dengan 20, sehingga biaya per unitnya 116. Jadi per produk itu memakan biaya atau unit cost-nya, biaya per unitnya 116. Nah, sekarang terserah dari unit cost segitu dia mau untung berapa, maka harga jualnya di up ya, dari 116 itu berapa persennya, tinggal dia ingin Johnson Leather Goods ini ingin laba berapa itu ya. Nah, ini contoh dari tampilan formulir ya, formulir permintaan bahan baku. Bentuknya seperti ini, formulir permintaan bahan bakunya. Di sini ada permintaan bahan baku Casper ya, untuk tas koper ya. Kemudian ada formulir. Nah, ini ada formulir terkait kartu jam kerja. Ini untuk tenaga kerja langsung ya. Di situ ada mulai jam 8 sampai jam 10, maka dia kerja 2 jam, tarif per jamnya 9, maka jumlah gaji yang diberikan 18 itu ya untuk tas ransel. Dan mulai lagi jam 10 sampai jam 11. Nah, kemudian total waktunya berapa? 1 jam, tarifnya 9. Nah, rata-rata tarifnya itu 9 ya. $9 di sini ya, $9. Nah, di situ maka kerja itu ada biaya tenaga kerja $9 untuk tas koper. Nah, itu cara membacanya seperti itu. Jadi setiap tenaga kerja yang dilibatkan itu dibuatkan kartu jam kerja semacam ini. Nah, di situ di atas kan ada keterangannya employee number, berarti dia tenaga kerja nomor 4. Nah, mungkin bisa diisi namanya siapa itu ya. Ini rincian dari biaya tenaga kerja ya, biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Nah, di sini ada ringkasan arus biaya bahan baku. Nah, bahan baku yang digunakan berapa? Jadi dicontohkan di sini yang atas, di atas itu ada material account ya. Beginning balance-nya atau saldo awalnya itu 0, jadi belum ada sama sekali bahan bakunya. Kemudian purchases itu membeli. Jadi membeli bahan baku senilai 2.500 ya. Berikutnya direct material used, itu berarti bahan baku yang digunakan
ada 1.500, sehingga ending balance itu saldo akhir untuk persediaan bahan baku tinggal 1.000. Jadi dari dibeli 2.500 digunakan 1.500, sisanya 1.000 ya. Nah, dari yang digunakan direct material used itu ada 1.500, di bawahnya dijelaskan 1.500 itu 1.000 digunakan untuk produksi 20 backpack atau ransel dan 500 digunakan untuk produksi 10 briefcase atau 10 koper. Jadi dari 1.500 bahan baku yang digunakan ya, 1.000 untuk ransel, produksi 20 ransel, dan 500 untuk produksi 10 briefcase atau tas koper. Oke, berikutnya untuk biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsungnya itu di sini menggunakan jam tenaga kerjanya itu atau direct hours itu ya, jam tenaga kerja langsungnya itu yang digunakan untuk produksi ada 170 jam dengan gaji tadi per jamnya ya, per jamnya 9 $. Maka total biaya tenaga kerja langsungnya ada 1.530. Nah, 1.530 ini dibagi untuk produksi backpack menyerap 1.080 dolar ya di situ. Kemudian untuk produksi 10 tas koper dia menyerap biaya tenaga kerja langsung sebanyak 450 dolar. Nah, ini dicontohkan seperti itu. Jadi dari 1.530 biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan, ternyata untuk produksi tas ransel itu menyerap 1.080 dolar, dan untuk memproduksi tas koper dia menyerap 480 dolar. Oke, berikutnya. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu overhead, biaya overhead. Kalau yang tadi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung itu bisa langsung ditelusuri melalui formulir-formulir tadi. Untuk formulir pemesanan bahan baku, formulir atau kartu jam kerja tadi bisa ditelusuri ke situ. Nah, sekarang untuk overhead itu bagaimana cara menentukannya? Nah, kemarin kita sudah kita bahas di video sebelumnya atau materi sebelumnya, bahwasanya overhead itu kan tidak bisa ditelusuri ke produk langsung atau produk yang dihasilkan. Makanya overhead itu ada cara menghitungnya tersendiri ya. Yang pertama itu bisa berdasarkan aktual ya, aktual, atau bisa berdasarkan normal atau kapasitas normal. Nah, di sini karena aktual itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dia banyak banyak terkendala untuk diterapkan, maka kita menggunakan yang kapasitas normal. Nah, yang normal ini itu ada 2 cara juga ya kan. Yang kemarin bisa berdasarkan fungsi, satunya bisa berdasarkan activity based costing atau ABC. Nanti kita akan paparkan keduanya, baik menggunakan fungsi maupun menggunakan ABC atau activity based costing. Namun dalam kasus kali ini untuk laporan keuangannya, nanti outputnya laporan keuangannya kita menggunakan yang berdasarkan fungsi. Jadi kita hanya paparkan dari sisi perhitungan berdasarkan fungsi itu seperti ini. Kemudian untuk berdasarkan activity based costing atau ABC itu seperti ini. Oke, yang ini yang pertama berdasarkan fungsi terlebih dahulu. Nah, jadi kalau berdasarkan fungsi itu ada yang namanya tarif overhead ya. Kita tentukan tarif overheadnya dulu. Jadi di awal itu karena overhead ini tidak bisa ditelusuri ke produk, maka
overhead ini harus dianggarkan terlebih dahulu di awal. Kira-kira berapa sih overhead ini yang dikeluarkan gitu ya untuk produksi kali ini gitu ya. Jadi tarif overhead itu diperhitungkan melalui overhead yang dianggarkan berapa dibagi dengan estimasi jam tenaga kerja. Jadi ini acuannya menggunakan jam tenaga kerja, estimasi jam tenaga kerja yang digunakan. Nah, di sini diketahui untuk overhead yang dianggarkan itu 9.600, kemudian estimasi jam yang digunakan untuk produksi itu 4.800 jam. Maka diketahui atau diperoleh tarif overheadnya menjadi $2 per jam tenaga kerja langsung ya. Ini tarifnya. Kita sudah pegang tarif overheadnya. Oke. Nah, ini berdasarkan pendekatan fungsi fungsional. Tadi sudah saya singgung. Nah, yang ini berdasarkan ABC. Berdasarkan ABC berarti ini ditentukan dulu ABC karena activity, maka tentukan dulu aktivitasnya apa saja. Nah, di sini ada aktivitas pembelian, kemudian aktivitas mesin, ada aktivitas tenaga kerja. Maka di sini konsepnya pembelian di situ keluar $3.000 biaya yang dikeluarkan ya. Kemudian $3.000 ini untuk order pembelian sebanyak 100. Kemudian mesin. Nah, mesin keluar $4.200 untuk 2.800 jam mesin. Dan yang lainnya itu keluar biaya 2.400 untuk 4.800 jam tenaga kerja langsung. Maka di situ diperhitungkan ya untuk ini tarif ABC-nya. Yang pertama 3.000 dibagi 100 ketemu $3.000 per order pembelian. Kemudian 4.200 dibagi 2.800 jam mesin ketemu 1,5 per jam mesin ya. Kemudian yang lainnya keluar biaya overhead itu 2.400 dibagi 4.800 jam tenaga kerja ketemu 0,5 per jam tenaga kerja langsung. Ini perbedaannya. Jadi ya, kalau yang tadi yang berdasarkan fungsi tadi dia biaya overheadnya total di estimasi atau dianggarkan 9.600, kemudian didasarkan pada jam tenaga kerja langsung 4.800 ketemu tarifnya. Kalau yang ABC itu per aktivitas yang ada. Ya, dia lebih detail lagi per aktivitas yang ada. Sehingga di sini ketemu 3 aktivitas berdasarkan order pembelian, bisa jam mesin, dan satunya berdasarkan jam tenaga kerja. Oke. Berikutnya, nah sehingga kalau yang menggunakan ABC maka perhitungan overheadnya seperti ini untuk ransel, tas ransel dan tas koper ya. Tas ransel ada order pembeliannya 3, jam mesinnya 60, jam tenaga kerja langsungnya 120. Kemudian tas koper order pembeliannya 1, jam mesinnya 30, jam tenaga kerja langsungnya 50. Sehingga tinggal dikalikan aja tarifnya tadi order pembelian tadi berapa? 3 kali 30. Kemudian 60 kali 1,5, kemudian 120 kali 0,5. Nah, perhitungannya begitu pula dengan tas ransel, sama cara menghitungnya juga seperti itu, dikalikan tarifnya. Nah, ini ketemu perhitungannya seperti ini. Untuk overhead dengan menggunakan ABC.
Nah, ini diketahui total overhead yang digunakan untuk ransel 240, untuk koper 100. Ini menggunakan ABC ya. Nah, yang atas itu menggunakan berdasarkan fungsi ya, yang bawah menggunakan berdasarkan ABC untuk perhitungan overheadnya. Jadi kalau yang atas itu semuanya ditotal dulu, sewa, kemudian utilitiesnya berapa, depresiasinya berapa, itu biaya-biaya overhead ya. Kemudian tenaga kerja tidak langsungnya berapa, estimasinya 415. Kemudian ternyata dibandingkan dengan yang kanan, overhead yang benar-benar digunakan, awalnya kan dianggarkan sekitar sekian, sekitar 415. Kemudian akhir diketahui yang benar-benar terjadi. Dari tadi kan sudah ditentukan tarif overhead rate-nya ini kan $2 itu. Nah, maka yang digunakan ternyata ada 170 jam tenaga kerja. Sehingga 170 inilah yang dikalikan dengan tarifnya $2, ditemukan $340 untuk total overhead yang digunakan. Itu menggunakan berdasarkan fungsi. Kalau fungsi berarti kan dianggarkan di awal, tentukan tarif overheadnya, kemudian di akhir dihitung kembali berapa yang benar-benar terjadi. Nah, yang benar-benar terjadi ternyata 170 jam tenaga kerja. Lah tarifnya tadi berapa? 2. Berarti 170 dikalikan 2, 340. Nanti dibandingkan. Nah, ternyata yang dianggarkan 415 dan yang benar-benar terjadi hanya 340. Nanti selisihnya kemana? Gitu loh. Nah, selisihnya ini nanti yang disesuaikan ke harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Nanti ada di laporan keuangan di slide berikutnya. Oke. Nah, yang bawah itu menggunakan ABC ya. Jadi di situ ditulis 240 berarti untuk ransel, 100 untuk koper ya. Perbedaannya di situ. Oke. Nah, ini hanya dipindah aja ya. Tadi seperti ini, kemudian dipindah seperti ini. Nah, sama tampilannya. Kemudian nah, ini untuk perhitungannya ya, perhitungannya. Sehingga untuk ransel tadi ada bahan baku langsung 1000, tenaga kerja langsung 1080, kemudian overhead pabrik yang digunakan 240, maka total biayanya 2320. Nah, unit yang dihasilkan ternyata ada 20 ransel sehingga biaya per unitnya 116 ya. 116. Maka di situ total biayanya 2320 itu merupakan barang jadi ya, barang jadi untuk tas ransel. Kalau brief case atau koper di sini bahan bakunya 500, tenaga kerja langsungnya 450, overhead yang digunakan ada 100 sehingga total biayanya ada 1050. Nah, ini untuk laporan keuangannya ya. Laporan keuangannya di sini tadi bahan bakunya yang dibeli 2.500. Ini keseluruhan ya. Kalau laporan keuangan berarti ya di situ ada komponen ransel maupun komponen koper. Jadi dijadikan satu. Oke. Bahan bakunya tadi 2.500, total bahan baku yang digunakan atau tersedia atau digunakan 2.500. Nah, kemudian di persediaan akhir ada 1.000, maka bahan baku yang digunakan itu 1.500. Jadi dibeli itu 2.500, maka karena yang dibeli 2.500, yang tersedia untuk dipakai produksi itu juga 2.500. Nah, ternyata di persediaan akhir ada 1.000 ya.
Berarti berapa? 2.500 dikurangi 1.000. 1.500 hasilnya, maka 1.500 itulah yang digunakan untuk produksi ransel dan koper. Dan jam tenaga kerja langsung totalnya 1.530 tadi ya, sudah ada di awal-awal tadi. Nah, untuk overheadnya di sini menggunakan yang fungsi 415 ya. 415 karena tadi estimasi kan 415, ternyata yang benar-benar dipakai hanya 340. Nah, di sini disesuaikan. Jadi dia under applied karena yang dianggarkan lebih tinggi daripada yang benar-benar terjadi. Nah, under applied-nya berapa? 75. Selisih antara 415 dengan 340. Ya. Oke. Jadi di sini berarti ada 1.500 ini bahan baku, kemudian tenaga kerja 1.530 ditambah dengan ini overheadnya 340, total 3.370. Itu untuk biaya manufakturnya ya, total biaya manufaktur sehingga 3.370 karena tidak ada barang dalam proses awal ya, berarti sama. Kemudian ada barang dalam proses akhir itu 1.050, sehingga harga pokok produksinya diketahui ketemu 2.320 ya. Nah, ini untuk laporan harga pokok penjualannya. Laporan harga pokok penjualannya. Jadi harga pokok produksinya berapa tadi? 2.320 ya. Kemudian under applied-nya. Nah, tadi karena under applied maka dia menambah harga pokok penjualan. Maka di situ 2.320 ditambah dengan 75. Under applied-nya tadi kan selisihnya 75. Ya, itu sehingga harga pokok penjualan yang sudah disesuaikan dengan kondisi under applied overhead tadi, maka diketahui harga pokok penjualannya 2.395 ya. Nah, ini untuk laporan laba ruginya. Nah, dijual penjualannya atau pendapatan penjualannya masuk 3.480. Harga pokok penjualan tadi dipakai yang harga pokok penjualan yang sudah disesuaikan dengan under applied ya, 2.395, sehingga ketemu margin kotornya itu selisihnya 3.480 dikurangi 2.395, ketemu margin kotornya 1.085. Dikurangi dengan biaya-biaya ya, ini ada beban penjualan dan beban administrasi 750, maka 1085 itu dikurangi 750 ketemu 335 sebagai laba bersih operasi, jadi labanya segitu. Oke, ini jurnal terkait pekerjaan berdasarkan biaya pesanan. Jadi kalau kalau pembelian bahan baku ya, kalau dia dibeli secara kredit ya, atau jurnal pembelian bahan baku senilai ini secara kredit, maka jurnalnya ya persediaan bahan baku langsung pada utang sebesar $2.500. Seperti itu. Ini saya kira sudah dipelajari ya di akuntansi 1 ya. Nah, ini untuk barang dalam proses ya, barang dalam proses. Kalau barang dalam proses, jadi semua bahan baku yang sudah masuk barang dalam proses, maka jurnalnya ya barang dalam proses pada bahan baku langsung sebesar 1.500. Jadi di sini ada keterangan di bawah, material costing $1.500 were requisitioned ya, requisitioned for use in production ya. Berarti bahan baku yang sudah masuk produksi, jadi masih proses produksi. Makanya kenapa didebet barang dalam proses pada bahan baku, karena bahan bakunya dikredit karena sudah masuk barang dalam proses, sehingga barang dalam prosesnya debet, bahan bakunya kredit sebesar $1.500.
dolar. Nah, ini untuk tenaga kerja ya. Tenaga kerja berarti yang diberikan ke tenaga kerja itu berupa apa biayanya? Gaji ya, gaji. Nah, gajinya di sini gajinya sudah diberikan belum? Kalau belum, maka di situ ditulis kredit utang gaji. Nah, tenaga kerjanya sudah keluar, sudah masuk proses. Ya, tenaga kerjanya sudah mengerjakan produksi, ya, proses produksi. Maka di situ mendebet barang dalam proses pada utang gaji, namun gajinya belum dibayarkan. Tenaga kerjanya sudah bekerja. Maka di situ ditulis untuk pengakuannya direct labor costing 1.530 was recognized. Jadi biaya tenaga kerjanya sudah diakui sebesar 1.530, sudah dikerjakan proses produksinya, namun gajinya belum dibayarkan. Nanti dibayarkan setelah produksi itu selesai, ya. Maka di situ dicatat barang dalam proses pada utang gaji. Nah, ini untuk overhead ya, overhead ada jurnal. Tadi overheadnya kan kita gunakan ternyata yang real 340, maka di situ di jurnal barang dalam proses pada pengendali overhead, sehingga dapat disimpulkan yang masuk dalam satu proses produksi itu ada 3 komponen ya. Jadi tidak capek saya ulang-ulang ya. Untuk produksi, biaya produksi itu ada 3 komponen: bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Nah, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung itu bisa ditelusuri ke produk sehingga mudah untuk menentukan biayanya berapa. Namun yang overhead karena sifatnya tidak langsung, tidak bisa ditelusuri ke produk, maka susah untuk menentukannya. Nah, cara menentukannya tadi gimana? Ya, bisa menggunakan fungsi, bisa menggunakan ABC. Kalau fungsi berarti dianggarkan di awal, kemudian yang terjadi berapa, jika ada selisih disesuaikan. Bisa under applied, bisa over applied ya. Kalau under berarti menambah harga pokok penjualan ya. Kalau over berarti mengurangi harga pokok penjualan. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk penyesuaian terkait tadi biaya overhead yang diestimasi. Jadi di sini ada ditutup ya ke pengendali overhead 415 dibagi dengan tadi yang diestimasi ada biaya sewa 200, utilitas 50, akumulasi penyusunan 100, utang gaji 65 ya. Kemudian di sini ada ini barang jadi. Nah, barang jadinya tadi berapa? 2.320. Nanti dilihat di laporan keuangannya ya. Barang jadinya ada 2.320. Maka jurnalnya barang jadi pada barang dalam proses. Ya, karena sudah tidak berproses lagi, sudah selesai, maka barang dalam proses itu ada di posisi kredit. Karena sudah jadi, maka barang jadinya ada di debit. Barang jadi pada barang dalam proses sebesar 2.320 ya. Di bawah ada keterangan the backpacks were completed and transferred to finished good. Jadi produknya berupa backpack ransel ini sudah selesai dan ditransfer ke barang jadi ya, to finished good. Kemudian pada saat barang jadi ransel ini itu terjual ya, maka ada penjurnalan juga, ada pencatatan juga. The backpack sini keterangannya were sold at cost plus 15% ya, 50%. Nah, di sini ada harga pokok penjualan pada barang jadi. Tadi harga pokoknya kan 2.320 ya, sudah terjual, maka barang jadinya di kredit sebesar 2.320. Nah, karena tadi ada keuntungan ya yang diinginkan sebesar 50%, maka di situ ada jurnal yang kedua ya, piutang usaha pada laba 3.480.
Nah, itu sudah plus keuntungan. Ya, ini dijual dengan cara kredit. Makanya Johnson Leather Goods ini mencatat sebagai piutang. Andai itu dijual secara cash atau tunai, maka dia diakui sebagai apa? Pendapatan pada laba, ya. Atau kas, ya, kas pada laba penjualan langsung masuk. Oke. Nah, ini yang untuk under applied. Under applied tadi di jurnal selisihnya 75, ya. 75 harga pokok penjualan 75 pada pengendali overhead 75. Ini untuk menutup akun under applied sebesar $75 tadi, selisih antara 415 dengan 340 untuk overhead. Nah, ini akun T-nya, ya, 2.500 material masuk ke digunakan 1.500, ya, masuk ke barang dalam proses atau work in process. Dari bahan baku yang dimiliki 2.500 atau yang dibeli 2.500 hanya digunakan 1.500. Nah, 1.500 ini yang diproses pada work in process. Kemudian untuk gajinya, ya, ada 1.530 wages payable. Nah, ini dari situ, dari wages payable atau gaji tenaga kerja langsung masuk work in process 1.530. Kemudian untuk overhead, nah, overheadnya tadi 340, ya, actual overheadnya. Nah, yang dianggarkan 415, yang benar-benar digunakan 340 yang masuk work in process. Sehingga yang ditransfer ke barang jadi, ya, transfer of job 1 to finished good itu 2.320 totalnya. Nah, 2.320. Nah, penjualannya yang bawah itu karena tadi ingin laba 50%, maka penjualannya 3.480. Oke. Nah, ini untuk menyesuaikan under applied-nya tadi, ya, 75 itu ke cost of goods sold, ya, 2.320 ditambah 75 sehingga harga pokoknya tadi berarti berapa ditambahkan 2.395, ya. Oke. Sekian pemaparan untuk materi perhitungan biaya pesanan, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan, bisa diputar ulang videonya untuk memahami, ya, memahami lebih dalam lagi. Oke, jangan lupa kalau materi yang sebelumnya lupa bisa diputar juga video yang sebelumnya terkait dengan perhitungan overhead berdasarkan fusi maupun berdasarkan ABC. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.